malam minggu. Roti 2, teh botol 1, autan 1 bungkus. Nah, bawa ko di lapangan bola. Bapak saudara-saudara sekalian, sudah nikah, lahirlah anaknya Rasulullah, usia 36 tahun. Di Madinah terjadi konflik. Kenapa konflik? Bukan di Madinah, di Makkah. Kenapa konflik? Ka'bah dipugar, robohkan, dipugar. Ada batu di Ka'bah namanya Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad mau ditempel kembali tempat pertama. Bani Hashim, Bani Al-Qudai, Bani Umayyah, 4 suku di Makkah bertengkar. Sama tuh kira-kira kalau disetrap, Nabi bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nabi bilang orang Jawa, kami lebih berhak. Kata orang Makassar, kami lebih berhak. Kata orang Drekan, saya lebih berhak. Bertengkar. Begitu juga di Makkah. Kami lebih berhak. Kami lebih berhak. 6 hari tidak ada penyelesaian. Musyawarah. Akhirnya apa? Sepakat. Saudara-saudara sekalian begini, kita tunggu saja besok. Siapa yang muncul pertama di pagi hari pintu, maka itu yang kita tuju. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ditunggulah besok pagi. Subhanallah. Siapa manusia yang lewat pertama di pagi hari pintu? Dialah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang Makkah menggelari waktu itu sebagai pemuda Al-Amin, orang yang dipercaya. Ini cocok. Ini jodoh. Ini ada salah-salah ini. Mau maklum ya. Ini kamu jeluk. Apa masalahmu? Masa sakit ini? Nggak pak jauh biar pada melu pak tempel. Nabi mengambil serban. Tahu serban? Siaga sudut na serbannya. Apa? Siaga tu masasa. Apa? Maka dia minta daripada masasa ko. Ali sudut na mati-mati kateni. Pegang sudutnya masing-masing. Sudah itu Nabi bersabda, daripada kau itu yang pemakai batu itu benda itu serbangi, angkat sama-sama. Sudah itu ayo pegang masing-masing, tempelkan. Setuju? Setuju. Selesai masalah, tanpa masalah. Bersindrap tonton pegadaian. Pak bohong itu kalau tidak menyelesaikan masalah tanpa masalah. Memang waktu mau dicairkan tidak ada masalah, bayarnya baru masalah. Sudahlah, berarti Nabi cerdas. 6 hari mereka bertengkar, tidak ada penyelesaiannya. Nabi muncul dan 1 jam selesai masalahnya. Berarti kalian anak muda, kalian orang-orang sidra, kalau kalian mau sukses, sekolah. Yang kau bilang 2 sawahnya bapakku, maluak kanuna bapakku, cocok nih, lebih makasih kau maluak kanuna baca satu. Maluak darah tomatoaku, mega darah tomatoaku, mega kanuna tomatoaku, mega manuna tomatoaku, lebih bagus lagi kalau kau cerdas dan banyak sawah. Supaya apa? Tidak habis itu sawahmu kau jual. Sekolah. Yang kau bilang sekarang kau hebat, karena kalau tidak ada ilmu, nak kasih bodoh-bodoh orang politik. Sekolah kalian, jangan pernah berkata, bagaimana mau sekolah dan miskin bapakku miskin, Tuhan yang kaya. Kalau saya lihat bapakku, saya tidak mungkin tinggi sekolah. Bapakku cuma petani penggarap. Tahu kan namanya petani penggarap? Pak Galun, Galun dan tahu yang jaman, nampak ya deh, bagi 9. 10 karung naik, 9 ambil yang punya sawah, 1 karung untuk bapak. Itu mana bisa sekolah tinggi-tinggi? Tapi maka dia bunga lata nambok kasih asal bunga lata langsung masih sekolah engkau tutup dan deh. Alhamdulillah bisa sekolah. Dengar tadi disebut gelar. Kan kadang-kadang bukan sombong, faktanya. Dan bukan ijazah palsu. Ada seperti yang anggota DPR, nanti anggota DPR baru sekolah, tiba-tiba diganti, tidak pernah ada di kelas. Kali-kali. Tahu kali-kali? Bele-bele. Tahu bele-bele? Kali
Besok kasih tahu, nah bapakku dulu cita-cita jadi polisi, tapi karena tidak ada modal, dedekku kasih berhenti sekolah. Sekarang lanjutkan cita-citanya bapakku, kau jadi polisi, tapi jangan sombong. Katanya teman-teman SMA polisi bayar sampai 700 juta. Jangan kok, Tuhan kau sombong. Bagaimana caranya? Berdoa kok. Minta kok setiap sholat, ibu minta setiap sholat, bapak minta setiap sholat, neneknya minta setiap sholat, 5 keluarganya selalu minta dalam sehari. Berarti 5 kali 5, 25 doa sehari. Masa Allah tidak kabulkan doa? Ini cuma tidak. Begitu kamu lulus polisi langsung di otak, ini sogok. Sekolah baik-baik. Apa hebatnya orang sekolah? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat di antara kalian. Nah, akai derajat hukum Allah Ta'ala. Mana buktinya? Biar terlambat datang di depan ustaz. Gue kan bosan. Tidak tahu habisnya. Ada temanku tinggi juga sekolahnya, tidak ada tahu mengaji. Belakang dulu. Apa tamana? Rokok-rokok cap bila. Maka sekolah dia sekarang belajar, ya. Nah, berikutnya usia 40 tahun, Nabi mulai cemas dengan sekampung. Kenapa ini orang Mekah? Nah, patung dah sembah. Mereka menyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal. Bingung Nabi, kenapa ini sekampungku, keluargaku, nah patung, nah sembah. Kenapa sekali bukannya bikin patung, kok sembah? Akhirnya selalu berbuah khairan. Merenung. Suatu ketika 3 hari 3 malam tidak pulang. 17 Ramadan datang mereka Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah putih bersih. Dia peluk Nabi, pakai dengan baca ngomong, dia bisa membaca, dia bisa baca. Akhirnya baca kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ayat ini. Mungkin kita menggigit. Isu. Apalagi bedanya? Sayangku, Nabi itu romantis. Tapi ibu kalau tidak pernah kau panggil sayang suamimu, dan tiba-tiba dipanggil sayang, hati-hati. Ada orang tua mulai dekat-dekat pensiun, selalu nak panggil istrinya, sayangku, ada tamu. Oh, sayangku, bikinkan kita. Oh, sayangku, adakah handuk? Dengar sama cucunya itu. Kakekku romantisnya setiap panggil nenek sayang. Langsung dia bilang, kakek, campur ibu nama. Kenapa? Lupa nama nenek. Ibu-ibu juga yang selalu tiba-tiba ada foto selalu bawa suamimu, hati-hati. Sekali protes sama temanku, ini Ustaz tidak pernah ada fotonya istrinya di Facebook, tidak pernah ada fotonya di Instagram, tidak pernah ada fotonya di wallpaper HP-nya, anaknya saja. Kenapa kan tidak pernah ada istrimu itu? Dompet juga tidak ada nilai. Mau bawa fotonya, nak tahu di muka. Saya sudah hafal muka, baru sudah tahu ini sendiri. Hanya orang yang tidak tahu istrinya, dia selalu bawa foto. Jadi kalau anda tahu bukan kita solidar, salah nama foto nama istriku jadi ini ya. Makanya betul cepat ya. Ada lagi orang pak, dia pergi mall sama istrinya. Selalu dia pegang istrinya. Langsung dia bilang mereka tahu apa aja romantisnya. Langsung dia bilang pas, ribu. Kenapa? Kalau lepas tangannya ini banyak nama.
Itu kata selimuti saya. Khadijah berkata, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taat. Masya Allah. Kira-kira ibu kalau suami tak telung mesel telung pendidik na isu, itelpo hindi na jawab. WhatsApp na reject. Apa boleh make oh makna selimuti saya kat kesini macam kekal. Kira-kira musuh itu kira kemu. Oh badan logo, boleh tengok ko. Terlalu kesoleh tak kali kamu. Berarti kalau ibu bapak ibu-ibu mau bahagia, janganlah kau sangka buruk sama suamimu. Ya, boleh bahagia kau lamu, kau curiga kau terus kau lakin. Laba kalau ngelakin kau curiga si kau. Kasalah siang beri. Lo kimakan cilaka. Apa sih jalan lakin nama telepon ni kaya ko? Ji kaya ko. Kau mau kita ganungnya beli ko. Video call ko yon. Gaga bahagia beruntung kau curigai terlaki. Siaga ganan kau mak sarang, mak kunrai, suami istri mas saragi na sama baga. Caraga curiga. Kira-kira kita dicurigai terus, kita pergi cari nafkah kau masih curiga. Lawas. Masuk ibu sapa ki. Tentu kita boleh menenang. Kalau mau dia cik cantik kok, pilih kocok, kalau mandre, maka bokal. Karena mati dulu ini bilang, menonton di televisi artis macam cantik, putih mana cantik? Sisi nama koko kimi diminta, Tiko. Pendre aja mandre canggori. Pendre kali buat nama muak. Makanya minta istri yang soleha itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suami. Coba, makanya minta istri yang soleha menyenangkan hati ketika dipandang suami. Tapi ibu-ibu maku kue belok tidak cantik. Mamarisan apa bagaimana bedakna? Si senda belok mati si balakin. Dasar telepon ini gak kena susah. Nah, kita mau sobek tuh. Minta mana kutan kadang-kadang pakai sini kita mana kutambu, kita mana tuh boleh mulai kadang-kadang jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya. Ibu, makanya dah minta kau belok kau minta makunraina, poji kungan latana, kebulana, masalahnya nyawana laki. Itu ciri-ciri perempuan baik. Ketika ada di rumah senang perasaan suaminya, itu perempuan baik. Ada ibu-ibu curhat sama saya, makin laki kurus tas desi senatan aku mulai si belok-belok nak tutup. Apa itu lalu sih? Kadang-kadang tahu aku tersinggung nih, cerita nak. Karena aku enggak tuh suami istri pandang nakak bedena. Si mana nak? Akhirnya laki nak diri lo mendiulawa. Boleh diulawa masalah nyawana bedena. Mikir laki nak, diri ini supaya mengenal. Wah dia ingat dulu.
kampungnya ada sumur tua. Dia harus sumurnya pada kami itu muruna. Madalam 10 pintu dalam. Nanti ini beda. Kita bukan kagawai dan tujuannya. Mereka ada itu jorok. Kita masuk kami beri nampak. Mau buat mandenak dong betul. Mereka mau kali ini mandenak. Wih, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk kedua, tinggi, hitam besar. Sila lagi, wih, Niki kok? Siapa kamu? Kami lagi, iya kajin penunggu dari sumur ini. Saya rajin penunggu sumur ini. 400 tahun sudah saya di dalam sini. Ada perempuan mengomel aja kerjanya. Kenapa sih capek? Menendang, tahan itu yang lari. Jilat tahu. Apalagi lagi kepo. Ibu. Hei. Boleh besok ibu hilangkan curiga sama suami. Kalau kalian mau bahagia, sangka baik. Kalau telepon suamimu tidak dijawab, sangka baik. Oh, sampainya doai. Telepon sini tidak jawab, memberi jangan lebih. Masih gitu sih. Telepon sini buat apa darusi? Apakah dia juga balakna? Tenang perasaan. Kalau dia maksiat, madosa, mapigau salah, alena itu doko neraka. Dia ditanggung itu sana lagi. Beda ini orangnya. Namo ini ustaz, maka pelakora, maka singa mata, tapi beneta dia nama jilbab, beneta dia nama sampaya, beneta pakosi. Lakena yang utama neraka apa benina? Karena jago suka ngomel. Dan nak bawa teman. Mari Bapak saudara-saudara sekalian, hilangkan sangka, hilangkan sangka buruk. Tenang di rumah tangga, insya Allah bahagia. Ya, jangan selalu bercuriga. Tidak ada baik itu curiga sama suami. Sangka baik, insya Allah. Ya, bisa ibu? Bisa? Bisa? Dengar itu Pak, bisa. Tapi Bapak juga harus jadi suami yang baik. Kamu suka tipu istrimu. Kodemu masak padudega, kamu bobo dan itu nagana. Sekali na tabang isimana tajan nindir kirinya kok. Alasan rapat, ternyata tinggi merapat. Baik Pak, tidak ada kemudian laki-laki yang tidak meninggalkan istrinya. Dero lagi kita pak 10 sini bedina. Bayangkan 10 sini bedina. Coba. Tapi dia kalau kadang usesa aleku malakaiku maman 10 sini. Ini sini beneta menderita lahir batin. Pekko carana melo kumadalle, pekko carana melo makasik katungamu, benemu mutiku. Dan aku sabihin ako di mana. Coba deh itu istri tak sabar kasihan. Luar biasa sabarnya itu istri. Nah tinggalkan Jawa, dia tinggalkan kampungnya jadi Ponto, nah tinggalkan kampungnya di Bone, tinggal di Sidrap. Kenapa? Karena ikut sama suaminya. Sampai di sini istrimu kau hina, kau maki-maki, bodoh memang kau samanya kau bapakmu. Bagaimana itu sakit hatinya perempuan kau kasih bodoh sama bapakmu? Jangan apa? Serius ini. Coba itu ada juga itu bilang tadi kayak Nabi nomor Bumi Sorokau. Nah ketemu duitnya, bedanya nasesa, sama tetangganya sopan, sama istrinya kasar. Maki-maki, jelek, tampusi. Laki-laki apa yang begitu? Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau maki. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina dia. Jangan kau sakiti fisiknya. Gimana kalau kau sudah tidak suka? Bawa ke pengadilan baik-baik, ceraikan dia secara Islam. Jangan begitu. Coba
saya dalam keadaan sakit begini. Saya mau pulang orang tua saya malu. Saya mau ngelus anakku kasihan. Saya bertahan tambah sakit ini kalau kanker itu stres tambah cepat mati. Ya saya lihat dengan mataku dia bawa perempuan Ustaz. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya lemah. Masa bapak tega kasih begitu istri dalam keadaan sakit? Anak dia Ustaz. Bedi pandang nakal nih. Sabar kok. Itu jodoh. Sabar. Tidak ada di kala rumus menghadapi perempuan sabar. Beda kali sabar. Mana Ustaz? Sabar. Kalau perlu makan obat tidur. Duduk selesai usaha. Namun menjelaskan dia tona tamak kelena. Anaknya siap. Menjelaskan satu waktu tanah sebuah. Boleh dua waktu tanah sebuah. Boleh kedua pasti sudah semua mungkin sih biar 2 tahun dia tolong. Cepat-cepat memang boleh. Maka lebih baik diam saja. Sakit hati Ustaz. Sudah, sakit hatimu, bayangkan bagaimana perempuan jadi istri. Gaji jadi polisi 5 juta. 2 anak, cicilan motor, cicilan rumah, 5 juta. Mana bisa cukup zaman sekarang? Tapi alhamdulillah karena hebatnya itu perempuan, dia bisa atur itu 5 juta situ hidup 1 bulan. Itulah perempuan. Coba kalau bapak-bapak 5 juta 1 bulan, 3 minggu habis. Itulah hebatnya perempuan. Maka jangan kau hina istrimu, jangan kau sakiti dia, karena itu sumber rezekimu. Ya, mana Ustaz? Iya. Marah-marah, bayangkan bagaimana susahnya hamil. Bagaimana kalau kau tukar-tukar? Bapak yang hamil istrinya jadi uang. Hah? Mau rasakan hamil? Ambil kau kelapa 1 biji dengan kuli-kulinya kasih masuk di mulut. Biar Kapolres tidak tahan. Mana bisa biar tentara koreknya. Itu perempuan 9 bulan dia bawa kemana-mana. Tidak ada ibu hamil yang lesik dulu mau pergi pasar. Apalagi kalau tidur hamil. Pernah kita kurang. Komat aku kipopak. Seperti perahu. Coba ibu hamil bertidur kasih sisa nafas. Berapa bulan ibu hamil? Pernah terkurang? 9 bulan tidak terkurang, itu perempuan tahan. Bapak 2 minggu tidak terkurang, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Maka muliakan istrimu. Coba waktu melahirkan, masih nggak waktu melahirkan? Ada ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri Kapolres keluar benar. Tobat nak padanya keluar kampung terai. 9 bulan kemudian, ayo bapak saudara-saudara sekalian, ya kalian mau sukses, kalian mau bahagia, muliakan istri. Ya, muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang menghina istri. Itulah enaknya. Jadi kalau dia ngomel-ngomel, bayangkan lagi bagaimana susahnya menyusui. Coba kalau bapak menyusui. Apa? Berani kok. Ibu-ibu masih kawan tuh menyusui, Bu? Atau nak tunggu giginya?
satu-satunya siapa yang saya taati? Ibu. Setelah itu siapa? Bu. Setelah itu siapa? Bu. Setelah itu bapak. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju? Itu gimana? Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Iya tak? Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Berani kok? Beda-beda coba nih pas untuk udah ibu. Ayo bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya, kalau kita cinta Nabi, mulailah amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, ada 3 cara mencintai Nabi. 1, amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, mulai kecil-kecil. Kalau adik-adik yang hanya bisa pelihara jenggot, pelihara jenggot. Tapi jangan kau hina yang tidak mau pelihara jenggot. Ya, kalian mau pakai celana jingkrang, silakan. Tapi jangan kau bilang kafir yang sesat yang bawa mata kaki. Itu sunnah. Kamu yang mau pakai di atas mata kaki, silahkan. Tapi yang tidak mau juga mata kaki, jangan kau bilang sesat itu. Ini adik-adik ini sekarang banyak belajar agama setengah-setengah. Gampang. Hanya 1 ustadznya, sahabat ustadz ini. Saya diminta gitu guru itu sedangkan saya semua sahabat. Mulai janda, muda, gadis, cantik, jelek, semua sahabat. Kalau kau bikin sahabat Ustaz Dasar, berarti ada bukan sahabat. Ini anak-anak belajar agama, sekalinya sahabat Ustaz A saja mau dengar ceramahnya, tidak mau dengar ceramahnya B. Sahabat Ustaz B dia tidak hanya didengar, tidak mau dengar Ustaz C. Jangan, dengar kau semua itu Ustaz. Makin banyak Ustaz kau dengar, makin bervariasi ilmumu, makin banyak ilmumu, makin lengkap kau punya pengetahuan, makin lengkap pengetahuanmu, makin gampang hidup. Sama dulu saya waktu awal-awal belajar agama, udah punya perempuan, orang dosa, ini saja. Bersiksa juga kita. Setelah saya pelajari banyak-banyak kitab, tergantung niatmu. Kalau kau niat nafsu lihat perempuan, jangankan kau lihat, kau bayangkan saja sudah dosa. Kalau lihat perempuan kau tidak nafsu, tidak dosa. Kau lihat auratnya, tidak berdosa. Kapan? Tidak disengaja, tiba-tiba kelihatan pahanya, tidak berdosa kalau tidak sengaja. Subhanallah. Puji Allah, bukan auratnya kau puji. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan. Ya kau bilang alhamdulillah. Batasnya apa? Kedipan mata. Ketika matamu sudah berkedip, kau buka lagi, palingkan pandangan. Astagfirullah. Ya kau Astagfirullah. Ayo, kalian yang bisa memelihara jenggot, kalian yang mau pakai celana jingkrang, silakan. Ya, tapi sesungguhnya hijrah itu bukan sekedar yang begitu. Hijrah itu bukan sekedar celana jenggot, hijrah itu bukan sekedar jingkrang, hijrah itu bukan sekedar bahasa Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah khairan. Kaifa haluk ya akhi? Kullu nafsin zaiqatul maut. Ya. Amalkan sunnah. Mulai yang sederhana. Ya, pakai sepatu kanan dulu. Buka kiri dulu. Itu pakai baju bismillahirrahmanirrahim kanan dulu. Baru aktifkan handphonemu bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kunci motormu bismillahirrahmanirrahim. Itu semua sunnah. Coba amalkan itu yang sederhana. Matikan handphonemu sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah. Amalkan yang gampang-gampang dulu. Mulai dari yang agak susah-susah, ya sudah tak? Kau mulai dengan biasa selalu ada wudhunya. Naik lagi. Tambah lagi dengan apa? Sholat duha di pagi hari.
bantu suami tak cari nafkah? Mau ibu? Paling hebat adalah sholat duha. Suami tak pergi ke sawah, suami tak pergi ke kerja, suami tak pergi dagang, maka istri yang baik dia sholat duha di rumahnya. Dia usai dia sunnah selina ustaz, dia harus selina ibu, dia nak kadang ucapkan pak, dia harus selina, namun ada matuk ini dalam hati tak ia itu sahih, dia nak turunnya. Bila kemana masa pada duha, dia nak tu mau diucapkan bagus, tidak diucapkan sah. Suami sunnah duha, kata ini kita waktu masa pada duha, 2 rakaat sunnah ini sesuai bersama karena Allah. Itu apa lagi? Paling gampang menghadap kiblat apa maka dari heboh masa pada duha kana. Dua rakaat udah sih. Oh, pada muyuna. Uraniro bila doa ni. Heboh. Ini sogi dia tak jangan masuk kecuali ini pun, tak jangan bilau kecuali lo ini pun boleh nak kasih bilau ini lalu kasih lagi masa padan ni tamkakan dan lekna yang ko mabila mo kita pacawin pun yang ko yasi ko bilani panoi pun yang ko mabila mamcit di upi pak kenai pun yang paling penting rupa pak berangkat tidak harus masa Arab yang ambil buku baca Bibu malaikat lain di bibir, lain di hati. Bila mereka yang masuk budoji, lain di mulut, lain di hati, dia mau supaya suaminya sehat walafiat, tapi doa dia baca doa minta hujan. Ya, adik-adik sholat duha. Zaman saya sekolah dulu deh, sholat duha, alhamdulillah sampai sekarang dalam masa lepas. Bunyi bel. Salat 5 menit saja salat duha 2 rakaat. Sudah itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya terima nasibku miskin, saya terima orang tuaku miskin, saya terima saya orang kampung, tapi jangan engkau miskinkan ilmu, jangan engkau jadikan saya miskin akhlak, jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan, berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Ya Allah, inilah doa, terima dan kabulkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa 7 menit saja baru saya ke kantin kalau ada uang. Tidak ada uang, cari ada orang kaya dong. Ada real dasar, ada kerjakan dulu gampang beli karena jangan kote. Nah bila kita kampungan pasti dari suruh kerja kampungannya ini dan biar nih daripada kau tidak ada kampung. Selesai mas. Sholat duha. Anak muda. Allah Ta'ala kabulkan doamu. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa halangi. Tapi yang jadi masalah, kau sudah miskin, goblok, tidak boleh berdoa. Apa dalammu? Saya tahu saya miskin, saya tahu saya jelek, saya tahu saya tidak punya keluarga orang kaya, saya tahu kalau tidak punya yang bisa jadi backing saya, maka saya dekati Allah. Saya pegang janji Allah. Kata di mana saya janji Allah Ta'ala untuk umi astajiblah. Belum kaya walaik. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Caleg siap, pilih saya, ini kartuku, tempo. Begitu terpilih, tangan nomor HP. Ayo, doa deh, kau minta doa. Sholat duha. Jangan kau nangis. Kalau jangan kau nangis di depan manusia mengatakan, jangan, Allah tidak senang. Kau datang menghadap kepada Allah dalam salat duhaku, dalam salat tahajudku, dalam salat hajatku. Kau nangis di hadapan Allah. Allah kasih. Allah Ta'ala dijanji kau, udhuni astajib lakum. Bila kau yang pasti lah olehmu. Dan Allah
goblok, bebek, kepala batu, busuk kali kamu. Ya sembahyang ko lagi. Allah yang mengangkat derajatmu tidak ada kemampuan manusia. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, waktu dan kesempatan kita akan menunjukkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, besok saya ceramah di kantornya Pak Kapolres. Tapi pagi-pagi, jam 7. Nah, bapak-bapak sudah sholat subuh, datanglah di sana. Nah, supaya Kapolres tidak repot sediakan kalian konsumsi, bawalah kalian konsumsi masing-masing. Sudah mau didengar, kasih dengar ceramah gratis, mau lagi dikasih oleh-oleh. Jelas? Nah, terima kasih kepada ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan kehadiran bapak ibu bisa menjadi sumber datangnya berkah dari Allah. Woi, belum. Woi. Berdoa dulu, berdoa. Ya. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa ilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat media sekalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.